Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Dimana sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kalau trigonometri itu mendapatkan tiga sudut, ada sin, cos, dan tan. Nah, dimana si sin ini adalah turunannya si kosekan, dan cos turunannya sekan, dan tan turunannya kotangan. Jadi kita mempunyai 6 sudut. Nah, dimana si sin ini punya rumus namanya depan per miring. Kalau cos itu samping per miring, tan itu depan per samping, kosekan mi per D, sekan mi per sa, kotan sa per D. Jadi kebalikannya dari yang sisin, misalkan demi, berarti kosekan jadinya mi D. Nah, ini kita bisa pakai di perbandingan trigonometri khusus untuk segitiga siku-siku. Kayak akan Ibu jelaskan segitiga siku-sikunya dengan rumus yang ini. Nah, ini harus kalian catat ya, rumusnya harus hafal dan harus kalian catat. Nah, contohnya kita punya segitiga siku-siku nih. Siku-sikunya di B ya. Tanda siku-siku seperti ini. Nah, dari SD mungkin sudah belajar. Jadi Ibu tekankan lagi segitiga siku-siku berarti bertanda seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku. Ini namanya sisi miring. Pasti sisi miring ya. Jangan kebalik. Ini pasti selalu jadi sisi miring. Contoh misalnya yang ditanya itu adalah sin B. Sin B. Nah, sin B, B berarti fokusnya dengan sudut B. Tadi sin itu rumusnya depan per miring. Nah, kalau si B depannya itu adalah sisi yang ini nih. Kalau samping adalah yang ini. Selalu seperti itu kalau yang ditanya posisinya ada di sini sudutnya. Nah, sekarang kita lihat garis AB. Garis AB ini kita namakan dengan sisi C. Karena kan A, B, ya yang belum kan C. Nah, kalau sisi BC, berarti kan huruf yang belum itu A. Berarti ini kita anggap sisi A. Nah, yang AC ini berarti yang belum huruf B kan. Nah, berarti ini kita anggap sisi B. Dimana sin B itu rumusnya depan per miring. Oke, depannya siapa? Depannya kan yang sisi C ini. Berarti kita tulis C per B, karena B-nya itu miring. Selalu seperti itu, miringnya selalu yang di sini. Contoh lagi misalkan kotangan B. Kotangan itu tadi kan rumusnya kebalikan dari si tan. Tan itu kan depan per samping, kalau kotangan berarti samping per depan. Nah, ya udah, lihat sampingnya kan tadi si A. Berarti A kan samping per depan. Berarti A per depannya siapa? Sisi C. Berarti jawabannya A per C. Oke, segitiga selanjutnya perhatikan. Ini A, B, C. Ini akan tetap jadi sisi miring, ingat. Selalu sisi miring, nggak boleh berubah. Misalkan yang ditanyain itu adalah cos A. Perhatikan, kalau ini kan cos A, berarti fokusnya dengan sudut A. Berarti yang ini kan? Nah, sudut A ini kan tetap jadi miring. Nah, ini di depannya sudut A, di depannya si A ini berarti namanya depan. Yang ini samping. Jangan sampai kebalik ya. Depan, samping. Kalau yang B, tadi pasti ini depannya, ini sampingnya. Jadi mengetahui depan dan samping itu tergantung sudut mana yang ingin diketahui, yang ditanyakan oleh soal. Kalau sisi ini selalu jadi sisi miring. Nah, sisi CB berarti ini sisi A kecil. Sisi AB berarti ini sisi C kecil. AC ini berarti sisi B kecil. Nah, misalkan tanya cos A. Cos A itu rumusnya adalah samping per miring atau sami. Sampingnya siapa? Sisi C ini kan, tulis berarti C per miringnya siapa? B, berarti C per B. Contoh misalnya yang ditanya adalah kosekan A. Kosekan A. Kosekan itu kebalikan dari sin. Sin itu demi, rumusnya kalau kosekan itu rumusnya mi D. Miringnya siapa? B. Depannya siapa? A. Berarti B per A. Contoh lagi misalkan yang ditanya itu adalah sin C. Sin itu rumusnya demi. Tapi perhatikan ini agak beda karena kan yang ditanya sinnya C. Berarti fokusnya sama sudut C. Perhatikan pulpen yang berwarna hijau. Kita fokus dengan sudut C. Kalau sudut C berarti depannya itu yang ini.
ini depannya ya, nggak boleh berubah nih. Harus berubah nih depannya. Sampingnya siapa? Berarti sampingnya yang ini. Kita rubah posisinya. Miringnya siapa? Ini akan selalu jadi sisi miring, jangan dirubah-rubah. Jadi kalau soalnya fokus di sudut C, berarti C ini, lihat, depannya berarti yang sisi ini. Jangan depan yang ini, salah. Dan ini tetap selalu jadi sisi miring, dan ini adalah sampingnya untuk si sudut C. Kalau fokusnya dengan sudut B, berarti depannya itu sisi AB ini, sampingnya itu sisi CB. Miringnya selalu. Kalau di sudut A, berarti depannya itu ya ini. Karena depannya sudut A kan ini, pencerminan depannya ya. Sampingnya baru ini. Nah, jadi fokus sama pulpen yang berwarna hijau, sin C depan per miring. Berarti depannya siapa? Depannya tadi yang ini kan, yang hijau. Berarti sisi C per miringnya tetap si B. Tulisnya berarti C per B. Contoh lagi yang ditanya tan C. Tan itu rumusnya desa. Oke, C depannya siapa? Depannya ini. Berarti C per sampingnya ini kan, berarti C per A. Oke, Ibu ingetin lagi. Kalau misalkan sin A berarti depan per miring. Nah, berarti warna yang oranye nih, depannya siapa? Oh, depannya yang A. Tulis berarti A per miringnya tetap si B, berarti A per B. Seperti itu. Nah, bisa kalian ulang-ulang ini videonya karena emang materi ini lumayan agak rumit. Karena materi ini baru waktu SMP belum pernah ya. Jadi bisa kalian catat secara detail dan kalian bisa menandakan clue-clue yang tadi Ibu sebutkan. Jadi bisa kalian notes kecil-kecil. Sini itu yang kayak gimana sih, depan itu yang mana. Nah, itu bisa kalian pakai notes kecil-kecil. Selanjutnya ada contoh soal ini, diberikan sin tetanya 5/13, hitunglah cos, tan, dan kosekan teta. Jangan lupa ini tanda teta enggak terlalu berpengaruh, ini menandakan adalah sebuah sudut. Nah, perhatikan soalnya. Kita dapat nih sin teta 5/13 dari soal. Ingat sin itu tadi rumusnya depan per miring. Nah, di mana si depannya berarti 5, ya kan? Miringnya berarti 13 karena rumusnya itu depan per miring. Kalau ini cos ya berarti ini sampingnya 5, miringnya 13. Jadi tergantung dengan soal. Depan miring udah, berarti satu sisi belum nih, yaitu si samping. Ya kan? Kalau misalkan yang ketahuinya samping sama miring udah, berarti yang belum sisi depan. Jadi ketiga sisi ini wajib ada. Nah, cara mencari samping kita menggunakan triple Pitagoras. Nah, di mana kalau sisi miring, triple Pitagorasnya itu ditambah. Tapi kalau sisi depan dan sisi samping itu triple Pitagorasnya dikurang. Jadi kalian hafalin ini. Miring ditambah, depan samping dikurang. Nah, berarti kan ini cari samping, berarti kita kurang angka yang paling besar di depan, berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ini namanya triple Pitagoras, waktu SMP sudah pernah belajar. Jadi tinggal akar dari 13 kuadrat tuh berapa? 100 berapa? 69 ya. Dikurang sama 25, 5 pangkat 2, 25. 169 dikurang 125, itu 144. Akar 144 nilainya 12. Didapat depan 5, miring 13, sampingnya 12. Tinggal kita lihat cos theta. Cos theta itu rumusnya samping per miring. Berarti sampingnya 12, miringnya 13. Nah, tan tetanya, tan itu depan per samping, berarti depannya 5, sampingnya 12. Yang terakhir kosekan teta. Kosekan teta itu miring per samping. Miringnya itu 13, sampingnya 12. Begitu cara penyelesaiannya. Bisa kalian catat nih dan kalian pahami ya. Oke. Contoh soal selanjutnya, pada gambar di samping diketahui P-nya 8,6, hitunglah nilai dari sin, cos, dan tan-nya. Titik P 8,6 ini berarti di koordinat kartesius, di mana 8 itu sebagai X dan 6-nya itu sebagai Y. Perhatikan gambarnya. Tadi kan 8X, Y-nya 6. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, sudutnya selalu di sini. Nah, tadi udah Ibu bilang kalau sudutnya yang ada di sini, yang ditanya
Oh, sudut QOP, QOP, QOP. Jadi tergantung ya soalnya, karena dia minta sudutnya QOP berarti fokusnya sama sudut yang O. Yang diambil itu yang huruf tengahnya. Fokus sama sudut O ini. Dengan begitu berarti depannya adalah si angka 6. Ini sampingnya. Nah, miringnya itu yang ini. Kita miringnya belum tahu berapa. Kita cari dulu miringnya, berarti pakai akar dari Pitagoras tuh. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti akar 64 tambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 nilainya 10. Berarti miringnya adalah 10. Kita udah dapet deh. Sin. Sin itu rumusnya depan per miring. Ini biarin aja ya, hiraukan aja. Pakai cara yang ibu maksud aja. Sin QOP. Berarti sin itu depan per miring. Depannya itu 6, miringnya itu 10. Berarti jadinya 6 per 10. Boleh disederhanain atau boleh dijadikan pecahan desimal. Bilangan desimal terserah. Cos berarti rumusnya samping per miring. Berarti sampingnya 8, miringnya 10. Tan depan per samping. Berarti depannya itu 6, sampingnya 8. Berarti jadinya 6 per 8. Nah, ini khusus koordinat yang kartesius, nanti ada di latihan soalnya. Jadi kalian pahami, catat di buku catatan. Nah, ini tugas selanjutnya. Kayak perhatiin yang dilingkarin aja. Nomor 1 kan berarti tan RPQ, berarti fokus sama sudut P. Tannya mana P, berarti kan yang ini depannya mana, sampingnya mana, miringnya mana, bisa kalian tentuin. Nah, tan itu rumusnya depan per samping, bisa kalian cari. Nomor 2, kayak contoh soal yang pertama tadi, sin A-nya 3/5, berarti depannya 3, miringnya 5. Tinggal yang tanya cosnya, kan depan miring udah, berarti cari sisi sampingnya dulu dengan rumus Pitagoras, dan terakhir cari cosnya. Nomor 4 ini pakai koordinat kartesius yang tadi barusan ibu jelasin contoh soalnya. X-nya 8, Y-nya 15, tinggal kalian cari. Lalu nomor 9 juga sama nih, sin Y-nya 3/5, berarti depannya 3, miringnya 5. Tinggal dicari dulu sampingnya siapa. Ini hampir sama soalnya kayak nomor 2, sampingnya udah ada. Nah, bedanya yang nomor 9 ini kalian cari satu-satu. Pernyataan yang benar yang mana? Tan Y itu rumusnya depan per samping. Bener nggak 4/3? Cos itu samping per miring. Bener nggak 5/4? Kalau salah berarti bukan itu jawabannya. Cari jawaban yang paling benar. Nomor 10 soalnya, apabila 5 tan T sama dengan 4, maka nilai dari ini semua berapa? Nah, sekarang lihat, 5 tan theta sama dengan 4, berarti dirubah dulu. Jadinya tan theta sama dengan 4/5. Pindah ruas. Tan itu rumusnya depan sama samping. Depannya 4, sampingnya 5, berarti miringnya cari dulu berapa. Setelah itu kalian masukin ke sini sin theta, berarti depan per miring dikurang 3 cos theta, 5 sin theta plus 2 cos theta. Nah, ini ada keterampilan kalian menghitung tentang pecahan, bisa kalian coba ya. Nah, berarti soalnya total ada 5 soal. Kerjakan di buku latihan. Jangan lupa pakai soal, cara, dan jawabannya secara lengkap. Oke, kalau ibu kecepatan, tenang, bisa kalian pause, atau emang soalnya nggak jelas, bisa kalian zoom, atau kalian bisa WA ibu kalau emang soalnya nggak jelas. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.